Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Delkon Pemilihan Umum Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sumeneb 2020. Dengan saya pribadi, Sukarno Fiki NLP 2103197130 dan dosen pembimbing M. Udin Harun Al-Rashid SKOM PhD. Kemudian yang dosen pembimbing yang kedua yaitu Dr. Eng English Winarno SST MKOM. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, nama saya Sukarno Fiki, kelas D3 PJJKC 2019, NLP 2103197130, alamat Gapura Timur, Gapura Sumeneb. Minat saya tentang Android development dan juga sedikit minat di videografi. Mengenai tentang proyek akhir saya, selama pemilihan umum terjadi beberapa permasalahan yang sering dihadapi. Di antaranya adalah kecepatan yang di sini yang dimaksud adalah kecepatan publikasi hasil rekapitulasi. Seperti yang kita tahu bahwa pilkada kemarin publikasi hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU berjalan cukup cepat, cuman tidak secepat yang kita inginkan, yang masyarakat inginkan, yang mana data untuk Kabupaten Sumeneb baru rangkum sampai 100% itu sekitar 2 sampai 3 hari, bahkan benar-benar 100% itu lebih dari 5 hari kalau tidak salah. Karena ada di daerah kepulauan yang masih belum terinput, entah permasalahannya bagaimana. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu tentang bukti autentik. Bukti autentik di sini yang dimaksud adalah ketika pemilihan pilkada banyak sekali tim yang membuat pemilihan hasil rekapitulasi, mempublikasikan hasil rekapitulasi tanpa disertai bukti autentik. Bukti autentik di sini adalah bisa berupa form C1 atau C1 plano ataupun yang lainnya sebagai bukti bahwa data tersebut benar-benar real, benar-benar nyata, bukan data hasil manipulasi ataupun semacamnya. Kemudian ada juga metode yang digunakan. Nah, di sini yang dimaksud adalah untuk lembaga survei. Lembaga survei itu menggunakan metode sampling atau sebagian TPS saja. Dengan metode tersebut, maka mungkin hasilnya bisa mendekati berdasarkan dengan penghitungan. Maksudnya penghitungan TPS mana saja yang dijadikan sampel yang bisa mewakili seluruh TPS. Seperti itu. Jadi kalau hitungannya salah, maka hasilnya nantinya hasil akhirnya akan jauh berbeda dengan hasil milik KPU. Dan juga masyarakat di sini, jika menggunakan Delkon, masyarakat merasa dia tidak bisa mengetahui perolehan untuk kecamatannya sendiri, desanya sendiri, atau TPS-nya sendiri, karena yang ditampilkan adalah data secara keseluruhan saja, data seluruh kabupaten saja. Seperti itu. Dan tidak disertai dengan bukti autentik, karena bukti autentiknya sendiri hanya dimiliki oleh pihak lembaga survei tersebut, tidak dipublikasikan. Jadi masyarakat tidak tahu, hanya tahu hasil akhirnya saja dari seluruh kecamatan. Seperti itu. Kemudian simpang siur data hasil rekapitulasi, dan ini sering sekali terjadi di masyarakat, yang mana tim atau paslon sering mengklaim bahwa kemenangan dengan data yang benar-benar valid, meskipun mereka tidak bisa menampilkan data. Apakah mungkin mereka menampilkan data tapi dengan jumlah atau hasil perolehan yang sangat-sangat berbeda, karena memang tidak didasari oleh bukti autentik. Karena bukti autentik itu sangat perlu sebagai sarana agar bahwa data tersebut benar-benar nyata dan sama persis dengan yang ada di bukti yang dilampirkan. Seperti itu. Kemudian solusi yang ditawarkan adalah bagaimana ada aplikasi yang bisa mewadi antara kecepatan dan juga
disertai dengan bukti autentik dan masyarakat bisa mengetahui secara detail hasil perolehan dari tingkat kecamatan, desa hingga TPS. Dan yang paling penting adalah kecepatan, karena sering terjadi ketika pemilihan pilkada kecepatan ini menjadi ajang sehingga ketika menjadi ajang sehingga data-data yang mereka kirimkan bisa jadi sembrono, karena yang penting cepat aja seperti itu. Kemudian di aplikasi ini yang digunakan yaitu harus melampirkan bukti autentik berupa C1 ataupun C1 plano. Jadi nanti user ataupun saksi ataupun relawan yang menggunakan aplikasi ini harus melampirkan C1 atau C1 plano. Kemudian data yang ditampilkan ini data perolehan dari tingkat kecamatan, desa hingga TPS berupa chart. Terdapat dua chart. Yang pertama chart pie, yang kedua adalah berupa graf ataupun garis, berupa tampilan berupa chart garis. Dan perolehan bisa secara detail diketahui oleh masyarakat dan bukti autentiknya juga bisa diketahui oleh masyarakat. Manfaat dari aplikasi ini adalah yang pertama, sebagai sarana media transparansi dan publikasi hasil rekapitulasi pemilihan bupati di Kabupaten Sumeneb. Kedua, sebagai media sosial untuk mempublikasikan indikasi adanya kecurangan yang terjadi sebelum atau sesudah atau selama pemilu berlangsung. Dan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi hasil rekapitulasi dengan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan ini adalah data yang ditampilkan ini benar-benar real, benar-benar nyata, dan karena disertai dengan bukti autentik, dan masyarakat bisa mengklaim jika ada kesalahan input yang dilakukan oleh relawan atau saksi. Jika saksi mengirimkan data misalkan C1 yang tidak jelas ataupun permasalahan yang lain yang berbeda, yang bisa mengakibatkan data yang dikirimkan itu berbeda dengan data yang asli, jadi masyarakat bisa mengklaim kepada administrator, kemudian administrator akan memproses laporan yang dikirimkan oleh masyarakat. Kemudian desain sistemnya terbagi menjadi 3 user. Yang pertama masyarakat, saksi atau relawan, kemudian ada administrator. Untuk masyarakat dan relawan sendiri, aplikasi yang digunakan berbasis Android. Dan untuk administrator, untuk mengatur master data dan melihat semua data itu dilakukan oleh administrator. Jadi aplikasinya dibuat dengan menggunakan website. Kemudian secara garis besar mereka harus terhubung ke internet, dan dari internet tersebut mereka bisa berhubungan dengan data server sehingga masyarakat bisa melihat hasil perolehan, kemudian saksi bisa melihat dan menginput data hasil perolehan, dan administrator juga bisa mengelola data-data yang ada di server data. Nah, untuk rancangan database-nya sendiri ada beberapa tabel. Di sini ada sekitar terdapat 12 tabel, dan masing-masing ada yang data master dan ada untuk bisa disebut dengan data transaksi. Seperti itu. Kemudian ada data calon karena itu merupakan data master, kemudian TPS juga data master, desa, kecamatan, saksi, user, dan lain semacamnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.